Shalom teman-teman. Saya Deren. Saya Sela. Jumpa lagi di Gereja Anak. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan melalui video ini. Shalom adik-adik. Jumpa lagi di Kimi and Friends. Adik-adik, kita semua itu pasti punya masalah. Tapi jika Tuhan Yesus di pihak kita, kita pasti akan jadi pemenang. Ayo kita memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Shalom adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, yang menyediakan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan boleh tertanam di hati kami, bertumbuh, dan kami menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, judul firman Tuhan pada sore hari ini tentang taat akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik kita baca di dalam Yunus, baca di rumah ya, pasal 1 ayat 1 sampai 17. Nanti adik baca di rumah. Nah, jadi adik-adik pasti kalian pernah kesal kan ketika kalian menginginkan sesuatu, terus yang kalian inginkan itu tidak seperti yang adik-adik harapkan. Contoh seperti ini. Deren, minta tolong Ibu Guru ambilkan gelas dan air minum. Tolong ya. Ya ampun Deren, saya suruh ambil gelas, kenapa buku sama pulpen kau bawa? Sana. Nah, seperti itu adik-adik. Tadi, ini hanya contoh ya. Tadi Ibu Guru minta diambilkan air minum dengan gelas. Yang datang buku dan pulpen. Padahal Ibu Guru butuh air minum. Ibu Guru marah. Nah, sama dengan Tuhan. Di Alkitab kita mendengar cerita tentang Yunus. Nah, Yunus itu adalah seorang nabi, ya, seorang hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bilang, "Hai Yunus, pergilah ke Niniwe. Kasih tahu orang Niniwe supaya mereka bertobat. Karena kalau tidak, mereka akan kubinasakan." Yunus mendengar firman. Tapi setelah itu, apakah Yunus melakukan firman Tuhan? Apakah Yunus pergi ke Niniwe? Oh tidak adik-adik. Alkitab mencatat Yunus membeli tiket. Untung tidak seperti sekarang ini ya. Kalau kita beli tiket harus tes dulu. Tidak kena virus tidak. Waktu itu masih gampang sekali. Orang beli tiket. Dan Yunus beli tiket. Dia beli tiket. Dan dia beli tiket bukan tiket ke Niniwe. Yunus malah beli tiket ke Tarsis. Pak, ada enggak tiketnya ke Tarsis? Yunus beli tiket ke Tarsis. Yunus pikir, pasti Tuhan tidak tahu kalau saya mau ke Tarsis. Dan apa betul adik-adik? Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Baru saja di hati kita, Tuhan sudah tahu. Di pikiran kita, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu. Tapi Tuhan diam-diam melihat Yunus dari surga. Begitu ya Yunus. Saya suruh kamu ke Niniwe, kamu ke Tarsis. Tunggu, Tuhan sabar. Tapi Yunus terus. Malah Yunus naik di kapal dan cari tempat paling aman. Para penumpang, tidak lama lagi kapal kita berangkat. Diharap bagi penumpang yang belum mendapat tempat duduk, silakan mencari tempat duduk yang baik, karena tidak lama lagi kapal kita berangkat. Wah, pertanda kapal menuju ke Tarsis sudah mau berangkat. Yunus cari tempat yang paling aman. Yunus pikir, nah di sini saya bisa bersembunyi dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? 1 jam, 2 jam, tidak terjadi apa-apa. Tapi nanti di tengah laut, wah, semua orang ketakutan. Pertama mereka pikir ombak biasa. Lama-lama ombaknya dan kapalnya semakin goyang. Semua orang berteriak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing. Tuhan, tolong saya. Kalau anak Tuhan seperti itu. Kalau yang lain berteriak sesuai dengan keyakinan, tapi tetap juga kapal itu bahkan
semua disuruh buang semua barang-barang dari kapal. Mungkin kapal ini terlalu berat, coba semua barang-barang dibuang. Tidak apa-apa kita kehilangan barang-barang, yang penting kita selamat. Semua barang dibuang. Tapi apakah kapalnya berhenti goyang, ombaknya berhenti? Tidak, malah tambah dahsyat ombaknya, adik-adik. Nah, ayo, di atas kapal ini pasti ada sesuatu. Mungkin ada di antara kita yang berbuat salah di hadapan Tuhan, sehingga kita semua dihukum sama Tuhan. Dicari. Ayo, siapa di sini jujur yang berbuat salah di hadapan Tuhan? Ya, ayo silakan, mana karcisnya, kita akan load. Semua sudah. Cari lagi di kamar mandi, masih ada kah orang? Sudah tidak ada. Cari di bawah dek-dek, tidak ada. Dicari di bawah kolong, ternyata ada satu orang. Ternyata Yunus. Hehehe, bangun. Kamu tidak tahukah kita mau binasa, ini kapal mau tenggelam. Coba. Mana karcismu? Terus Yunus bangun. Ada apa? Bangun. Mana kacinya, Pak? Jangan sampai akibat karena Bapak berbuat salah, kapal kita mau tenggelam. Langsung Yunus sadar. Iya, tidak usah dilot. Saya mengaku salah. Saya salah di hadapan Tuhan. Baru Yunus sadar. Nah, coba dari tadi Yunus sadar. Sebelum dia ke Tarsis dia sadar, tapi dia sudah di tengah laut baru sadar. Akhirnya orang semua marah. Ini Pale, gara-gara dia kita semua mau binasa. Itu barang-barang kita yang berharga, kirimannya orang, oleh-olehnya orang, semuanya sudah dibuang. Kita ganti rugi gara-gara kamu. Yunus dimarah-marah sama orang yang di atas kapal. Terus saya gemetar, Yunus takut. Saya minta ampun, saya salah. Akhirnya mereka bilang, karena kau yang salah, apa yang kita buat sama kau? Angkat saja saya, buang saja saya ke laut. Dan kemudian orang berteriak, ayo kita sandarkan kapal ini ke darat supaya orang ini bisa kita buang. Tapi kapalnya tidak mau. Kapalnya terus oleng, kapalnya terus goyang. Dan akhirnya semua orang melihat ada sosok pria Nabi dibuang ke laut. Mereka semua tidak ada yang berani berkutuk. Mereka semua takut, tidak ada yang berani bicara. Tapi adik-adik, untung Tuhan masih sayang Yunus. Ketika dia dibuang ke laut, Tuhan kirim satu ikan besar. Dia telan dia telan Yunus, adik-adik. Dia telan Yunus. Dan 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan. Bagaimana kalau kita di dalam perut ikan, adik-adik? Sesak kan? Tahu kan perut tempatnya apa? Tapi karena kesalahan Yunus, dia harus masuk bermalam di kamar saja, panas, adik-adik. Kalau tidak pakai AC atau kipas angin panas, apalagi di perut ikan. Sudah gelap, sudah busuk. Karena kan perut tempatnya kotoran. Tapi di situ Yunus sadar, minta ampun sama Tuhan. Dan dia bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau masih berikan saya kesempatan untuk hidup. Dan Yunus sadar. Kemudian ikan itu didorong oleh Tuhan ke darat dan dia memuntahkan Yunus kembali. Disitulah Yunus sadar bahwa dia telah melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, karena itu mari kita belajar kepada Om Yunus. Kita harus dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Banyak perintah Tuhan adik-adik sudah dengar melalui firman Tuhan. Banyak ya. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling menolong. Kita harus dengar-dengaran sama orang tua. Kita harus memuji Tuhan. Ya, kita harus memakai mulut kita untuk sesuatu yang baik. Banyak adik-adik sudah tahu firman Tuhan. Dan kita lakukan itu, karena kalau kita tidak taat akan perintah Tuhan adik-adik, kita akan menanggung akibatnya. Contohnya Yunus. Dan
Karena Yunus tidak taat akan perintah Tuhan, menyusahkan banyak orang. Ya, banyak yang rugi buang barangnya karena perlakuan Yunus tidak taat. Mungkin adik-adik selama ini kita jadi anak yang suka menyusahkan. Ya, di rumah mama suka ngomel, sudah dibersihkan, dipel, datang anak-anak main, dihamur mainannya, mama marah, apa ini? Saya sudah cuci, saya sudah pel, rumah saya sudah bersihkan, siapa yang padahal kita anak Tuhan. Harusnya kalau kita anak Tuhan harus jadi berkat. Kalau mama sudah sapu bersih, pel bersih, jangan kita hamur mainan, jangan kita hamur kotoran. Kalau kita habis makan sesuatu atau bermain, disimpan mainannya yang rapi. Ya, terus kalau habis buang sampah pada tempatnya. Jadi mama senang, kita juga senang. Jadi adik-adik, jadilah anak yang penurut supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi adik-adik, sebentar juga kalian akan lihat bagaimana film ya daripada Om Yunus itu. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyi lagu. Siapa di sini mau jadi anak yang taat? Wah, semua ya. Kita nyanyi lagu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, bahwa saya menjadi anak yang taat ya. Kita nyanyi lagu T A A T ya. Jadi T A A T ya. Oke. Semua ikut ya. Semua ikut Ibu Guru ya. 1, 2, 3. T A A T T A A T. Taat, 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 taat. Semuanya. T A A T T A A T. Taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan mau. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Lagi. T A A T T A A T. Taat, 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 taat. T A A T T A A T. Taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan mau. Taat kepada mama, taat kepada papa, taat kepada papa, taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ya, kita berdoa ya. Sebelum kalian saksikan video ini, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami tidak dengar-dengaran akan perintah firman-Mu. Terima kasih Engkau menasihati kami, mengingatkan kami agar kami tidak seperti Nabi Yunus Tuhan. Mulai saat ini kami mau belajar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, dan jadi berkat bagi teman-teman kami, bagi sesama kami. Tanamkan firman-Mu di hati kami, ubahkan kami menjadi anak-anak yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah kalian menyaksikan video ini, jangan kemana-mana dulu. Lanjut kalian menyaksikan videomu hanya di Gereja Anak Petra Kendari. Shalom. Aku tahu kamu pasti di sini. Yohana, adikku. Ayo duduk. Kamu ingat? Kalian adalah bangsa yang suci bagi Yehuwa Allah kalian. Dari semua bangsa yang ada di bumi, Yehuwa Allah kalian sudah memilih kalian untuk menjadi umat-Nya, yaitu miliknya yang istimewa. Itu kata-kata Musa.
kepada bangsa kita sebelum masuk ke negeri ini. Betul. Dan sebelum itu, Musa menyuruh mereka menghancurkan semua berhala orang Kanaan. Apa sekarang ada lebih banyak berhala di negeri ini? Berkali-kali, bangsa kita menyembah dan berdoa kepada berhala. Kamu sudah berbuat sebisanya. Tapi mereka tidak mau dengar. Aku mau dengar. Menurutku kamu hebat. Kamu seperti Elia. Aku heran, kenapa Yehuwa mau pakai aku? Memangnya kenapa? Kamu selalu berusaha melakukan yang benar. Kami bangga sama kamu. Yunus. Iya, Allahku. Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan berita penghukuman kepadanya, karena kejahatan mereka telah sampai ke telingaku. Niniwe. Mereka pantas mati. Ini bukan tanggung jawab dia. Dia cari mati kalau pergi ke sana. Kamu harus yakinkan dia supaya tidak pergi. Kami sudah siapkan makanan untukmu. Aku tidak lapar. Mereka belum bicara denganku dari pagi. Adik-adikmu masih muda, Yunus. Waktu tadi pagi kamu cerita, kami semua kaget. Mereka bilang apa? Islia takut aku dibunuh, dikuliti hidup-hidup. Dia rasa mereka pantas mati. Biar saja Yehuwa binasakan. Dan Eber yakin mereka tidak akan dengar. Kalau menurutmu? Menurutku, kalau Yehuwa mau binasakan mereka, dia tidak akan suruh aku ke sana. Tapi rasanya Eber benar. Bangsa kita saja tidak dengar, apalagi mereka. Tapi Yehuwa masih beri peringatan. Tapi Yehuwa tidak pernah menyuruh nabinya menyampaikan peringatan ke negeri asing. Yunus, ayah tidak tahu. Yehuwa memang tidak pernah meminta nabinya menyampaikan berita penghukuman kepada orang Assyria. Tapi kalau Yehuwa memang mau kamu pergi ke sana, kamu harus pergi. Yehuwa pasti punya alasan bagus menyuruhmu ke sana. Percayalah. Yunus, aku dapat buah ara. Lihat, aku siapkan kue juga ya. Coba aku bisa ikut kamu. Islia takut aku dibunuh, dikuliti hidup-hidup. Kamu pergi tanpa pamitan. Iya, Yohana. Tapi kami sudah siapkan semuanya. Semua perlengkapanmu. Kamu mau ke Niniwe kan? Tidak.
ke Tarsis. Yunus, kenapa kamu ke sana? Jangan, bicara dulu sama ayah. Yohana, aku tidak bisa ke Niniwe. Pokoknya tidak bisa. Tapi untuk apa kamu ke Tarsis? Kapan kamu kembali? Mungkin tidak akan. Maksudnya, siapa yang akan menyampaikan peringatan Yehuwa? Siapa yang akan ke Niniwe? Yohana, aku tidak tahu apa yang akan Yehuwa lakukan. Aku tidak sanggup. Terlalu sulit. Dia juga tidak butuh aku. Kami butuh kamu. Kamu itu Nabi Yehuwa. Kamu kan seperti Elia. Itu dulu. Pulanglah Yohana. Maafkan aku. Kalau Yehuwa memang mau kamu pergi ke sana, kamu harus pergi. Percayalah. Lihat! Astaga! Gulung layarnya! Ikat lebih kencang! Tutup pintu bawah! Bersiaplah! Amankan muatannya! Dekati ombaknya! Naiki ombaknya! Badai ini dari Allah. Melkor! Tolong kami. Mana penumpang itu? Dia
Kenapa kamu tidur? Berserulah kepada Allahmu. Siapa tahu Allah yang benar akan berbelas kasihan kepada kita. Ayo lempar undi untuk cari tahu siapa penyebab bencana ini. Dia orangnya. Kenapa bencana ini menimpa kita? Ini dari Allah yang benar dan hidup. Badai ini terjadi karena saya. Dari mana asalmu? Kamu bangsa apa? Kamu suku apa? Saya orang Ibrani. Saya takut kepada Yehuwa, Allah yang berkuasa atas surga, yang membuat laut dan darat. Dulu saya nabinya. Apa yang kamu lakukan? Dia menyuruh saya menyampaikan pesan ke Niniwe, tapi saya kabur. Apa yang harus kami lakukan supaya badainya berhenti? Kami harus bagaimana? Lempar saya ke laut, dan lautnya akan menjadi tenang. Saya tahu kalian terkena badai yang hebat ini karena saya. Ayo lempar dia! Nanti dia mati! Kalau kita bunuh Nabi Yehuwa, bagaimana nasib kita? Kalau Yehuwa mau dia ke Niniwe, Yehuwa akan marah kalau kita lempar dia ke laut. Ambil dayung kalian! Dayunglah sekuat tenaga! Ada daratan di situ! Cepat! Dayung! Dayung! Tidak ada gunanya. Kita harus lempar Yunus ke laut. Yehuwa, jangan sampai kami mati karena orang ini. Jangan minta kami bertanggung jawab karena membunuh orang yang tidak bersalah. Karena ini kehendak-Mu, oh Yehuwa. Dia mengorbankan nyawanya. Allah kita diam saja. Kita harus beri persembahan untuk Allahnya Yunus. Bagaimana bisa aku masih hidup? Apa yang akan terjadi sekarang? Oh Yehuwa, dari dasar kuburan, aku berseru meminta tolong. Tolong dengarkan aku. Aku tahu aku telah lari dari hadapan-Mu. Bagaimana aku bisa melihat lagi bait-Mu yang suci? Semoga doaku sampai kepadamu. Aku akan memberikan korban dengan ucapan syukur kepadamu. Semua ikrarku akan kupenuhi.
Siapa namamu? Yunus. Saya Yunus. Ayo angkat dia. Kita bawa dia ke rumah. Papa bilang Tuhan seorang nabi. Dulunya saya nabi. Papa bilang Tuhan ditelan ikan besar. Iya, Kenapa Tuhan ditelan ikan? karena saya tenggelam. Kenapa Tuhan tenggelam? Tadinya saya di kapal, lalu saya tenggelam. Kenapa Tuhan di kapal? Karena saya mau lari dari Yehua. Waktu di dalam perut ikan, Tuhan takut tidak? Iya, Tuhan berdoa. iya. Kenapa Tuhan berdoa kalau Tuhan lari dari Allah? Ayah, Yunus pulang. Dia kembali. Yunus! Yohana. Aku pikir kita tidak akan ketemu lagi. Aku pikir kamu tidak akan pulang. Maafkan aku, Yohana. Ayah menunggu kamu pulang setiap hari. Dia yakin kamu pasti pulang. Apa yang terjadi? Ikan? Bagaimana mungkin? Itu mukjizat, Islia. Yehua selamatkan kamu. Jadi, bagaimana sekarang? Tidak tahu. Sebaiknya kita semua istirahat dulu. Besok kita bicara lagi. Yunus, maaf ya atas kata-kataku waktu itu. Aku tidak tahu. Tidak apa-apa, Islia. Aku yang memutuskan untuk lari. Terima kasih. Senang kamu sudah pulang. Oh, terima kasih. Terima kasih. Aku tetap bangga sama kamu. Tidurlah, anakku. Ayah, Ya, aku masih terpikir tentang orang-orang di kapal. Muatan yang mereka buang. Ketakutan mereka. Bagaimana kalau mereka mati? Aku membahayakan hidup mereka. memang kalau kita tidak taat, orang lain juga ikut menderita. Kita akan doakan mereka. Apa Yehua masih mau gunakan aku? Dia sudah berbelas kasihan kepadamu. Dia selamatkan kamu. Itu sudah cukup untuk sekarang. Ayah. Maaf ya. Iya, anakku. Ayah tahu. Ayo kita istirahat.
Yunus. Allahku, aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku. Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan kepadanya berita yang telah aku beritahukan padamu. Ya, iya, terima kasih. Aku akan lakukan perintahmu. Semoga Yehua menyertaimu, anakku. Dia selamatkan aku dari dalam laut. Dia bisa selamatkan aku lagi. Yunus, aku buat kue untuk kamu. Terima kasih, Yohana. Berapa lama perjalanan ke Niniwe? Kalau tidak ada masalah, mungkin 40 hari. Hati-hati ya. Makasih. Kamu mau kemana? Niniwe. Oh ya? Saya baru dari sana. Saya habis jual kuda. Saya kasih tahu ya, saya bersyukur bisa pulang. Kamu harus sangat hati-hati di sana. Iya ya. Di sana bagaimana? Ya, kotanya besar. Mungkin butuh 3 hari berjalan kaki mengelilingi kota. Kereta perangnya yang terbaik di dunia. Dan kudanya luar biasa. Kalau orangnya? Orangnya? Mereka menyembah dewa perang. Menurutmu bagaimana? Mereka menyukai perang dan kekerasan. Itu seperti makanan untuk mereka. Menyeramkan ya. Sudahlah, jangan takut. Yang penting jangan menarik perhatian. Bereskan saja urusanmu dan kamu akan baik-baik saja. Kamu kenapa ke sana? Saya Nabi Yehua. Saya bawa berita penghukuman untuk Niniwe.
menyembah dewa perang. Menurutmu bagaimana? Puluh hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Hanya 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Siapa dia? Hanya 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Dalam 40 hari. Siapa yang bisa hancurkan kota kita? Gila ya? Sepertinya orang Israel. Allah yang benar telah memutuskan. Kejahatan di kota ini telah sampai ke telinga Allah yang benar. Yehuwa, Allah yang benar, telah memutuskan Niniwe akan dihancurkan. Yehuwa, Allah yang benar, telah memutuskan. 35 hari lagi, kota ini akan dihancurkan. Niniwe akan dihancurkan. 25 hari lagi, masa kita lari? Jadi bagaimana? Dengar, dia seorang nabi dari Yehuwa, Allah Israel. Kita harus bagaimana? Pergi dari sini? Tinggalkan semuanya? Tinggalkan rumah. Kita mau kemana? Allah yang benar akan menghancurkan Niniwe. Kalau kita bertobat, mungkin Allahnya mau mengampuni kita. Menurut Nabi itu, 20 hari lagi kota ini dihancurkan. Orang-orang di seluruh kota mulai berpuasa dan memakai kain goni. Mereka bertanya kepada Nabi itu, apa yang harus mereka lakukan agar Yehuwa mengampuni mereka. Apa Yunus yang suruh mereka lakukan itu? Tidak, mereka berpikir karena Allahnya Yunus beri peringatan dan waktu, mungkin dia mau berubah pikiran. Apalagi yang kita tahu tentang Yunus? Seorang Niniwe mendengar percakapan Yunus. Yunus awalnya tidak mau ke sini. Dia malah lari ke Tarsis, tapi dilempar ke laut. Dia berkata, Yehuwa mengirim ikan untuk menelannya dan membawanya kembali. Apa dia gila? Rasanya tidak. Pria itu berbicara mewakili Allah Israel, Allah mujizat yang terkenal dengan kehebatannya. Mungkin kuat di Israel, tapi di sini kita punya Allah sendiri. Betul. Tapi Yehuwa lah yang mempermalukan Allah-Allah orang Mesir, bahkan membinasakan pasukan mereka di Laut Merah. Dia juga Allah yang mendatangkan air bah yang dicatat dalam sejarah kita. Dia melakukan ini karena orang-orang di zaman itu sangat jahat. Panggil para penulis. Saya tidak bisa menerima hadiah dan suap. Ini keputusan Yehuwa. Sepuluh hari lagi, Allah yang benar akan menghancurkan Niniwe. Yehuwa telah memutuskan. Kejahatan di kota ini telah sampai ke telinga Allah yang benar. Allah yang benar telah memutuskan. Niniwe akan dihancurkan.
Kalian semua, dengarlah perintah raja. Dengarkanlah ini. Inilah keputusan raja dan para bangsawannya. Tidak ada manusia atau binatang, baik sapi, kambing atau domba yang boleh makan. Mereka tidak boleh makan dan minum apa-apa. Manusia maupun binatang harus memakai kain goni. Mereka harus berseru kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan berbalik dari jalan hidup mereka yang jahat dan kekerasan yang mereka lakukan. Siapa tahu, Allah yang benar akan berubah pikiran soal mendatangkan bencana dan tidak lagi memperlihatkan kemarahannya yang berkobar, sehingga kita tidak binasa. 3 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Yehuwa telah memutuskan. Niniwe akan dihancurkan. Harusnya terjadi sesuatu, tapi tidak terjadi apa-apa. Apa Yehuwa benar-benar mengampuni kota ini? Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yehuwa berubah pikiran? Apa kata orang-orang nanti tentang aku? Apa gunanya seorang nabi kalau kata-katanya tidak terjadi? Ini yang aku khawatirkan saat aku masih di negeriku. Makanya waktu itu aku lari ke Tarsis, karena aku tahu Engkau Allah yang iba hati dan berbelas kasihan, tidak cepat marah dan berlimpah dengan kasih setia. Engkau tidak suka mendatangkan bencana. Oh Yehuwa, ambil saja nyawaku. Lebih baik aku mati daripada hidup. Apa pantas kamu marah seperti itu? Aku harus pergi dari sini. Kami tahu Engkau nabi dari Allah yang benar. Kami percaya kata-katamu. Tinggallah di rumah kami. Tidak. Kami akan sediakan kebutuhanmu. Saya tidak akan tinggal di sini. Belum juga.
cepat sekali tumbuhnya. Yehuwa masih peduli padaku. Oh Yehuwa, ambil saja nyawaku. Biarkan aku mati. Lebih baik aku mati daripada hidup. Apa pantas kamu marah karena tanaman labu air itu? Aku pantas marah. Marah sekali sampai mau mati rasanya. Kamu kasihan kepada tanaman labu air itu, padahal bukan kamu yang merawat dan menumbuhkannya. Itu tumbuh dalam satu malam dan mati di hari yang sama. Bukankah aku seharusnya juga merasa kasihan pada Niniwe? Di situ ada lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan mereka punya banyak binatang. Tuan Yunus ya? Betul. Mama bilang Tuan selamatkan kami. Bukan. Yehuwa selamatkan kalian. Saya hanya pembawa pesan. Terima kasih. Kamu lagi apa? Aku sedang menulis tentang Niniwe dan juga tentang belas kasihan Yehuwa terhadap kota itu dan terhadapku.
Kamu mau tulis itu semua? Memang tidak mudah. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apapun yang Yehua inginkan. Kakak Grace, ayat hafalanmu minggu ini apa, Nak? Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Asia, ayat hafalanmu minggu ini apa, Nak? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sip. Amin. Diberkati orang tua adik-adik. Amin. Diberkati kota Kendari. Diberkati Amin. bangsa Indonesia. Diberkati kita semuanya. Dijaga dan dilindungi oleh Tuhan selalu. Sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhanku sayang. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita sore hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah lihat video-video kita. Wow, ternyata kita juga bisa tampil di TV ya. Dan jangan lupa ayat hafalan kita minggu ini adalah Amsal 8 ayat 32. Nah, adik-adik hafal, dan pada saat adik-adik hafal, supaya ibu guru tahu siapa yang hafal, di video ya, dan kirim ke grup gereja anak, nanti akan ditampilkan pada Sabtu depan. Ayat hafalan kita sekali lagi, Amsal 8 ayat 32. Ya, 32. Shalom. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena kasihnya pada anaknya, maka dibebaskan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena kasihnya pada anaknya, maka dibebaskan. Ayo sama-sama. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena kasihnya pada anaknya, maka dibebaskan. Karena kasihnya pada anaknya, maka dibebaskan.